Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi. Di sini saya sebagai host dari podcast Kelompok Bahasa Indonesia. Di sini saya memiliki dua partner dan partner pertama saya yaitu. Baiklah, perkenalkan di sini saya Anissa Nurul Fadila sebagai partner pertama dari kita Rahim. Dan partner kedua saya. Dan perkenalkan nama saya Yesa Emal Kalika selaku partner kedua dari kita Rahim. Kami di sini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Halo. Apa kabar? Baik. Kamu sendiri gimana? Baik. Kami mengadakan podcast di sini untuk menyampaikan pendapat kami masing-masing mengenai seputar bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan pertama, bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah era milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Fenomena yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan istilah asing, padahal padanan dalam bahasa Indonesianya ada. Dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dan dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial. seperti soal yang sudah ditanyakan tadi, apa pendapat pribadi Saudara Anissa tentang soal yang sudah pertanyaan yang sudah ditanyakan? Ya, saya izinkan saya menjawab pertanyaan Saudari Dika. Menurut pendapat pribadi saya, sebenarnya saya kurang setuju dengan sikap kaum milenial sekarang yang sering menyebutkan istilah atau bahasa asing dalam penggunaan sehari-hari, karena itu bisa merusak suatu tatanan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga mungkin dampaknya bisa Boleh saya cekal dulu pembicaraan Saudara Anissa tentang kaum milenial yang bagaimana itu? konteks kaum milenial di sini adalah mereka mungkin pengaruh zaman juga kali ya. Oke. Soalnya zaman juga sudah berubah. Bahasa Indonesia ini menurut saya merupakan bahasa yang tua ya. Dari zaman dulu sudah ada, tapi memang banyak perubahan sehingga menjadi bahasa Indonesia seperti sekarang. Menurut saya sangat tidak setuju jika kaum milenial saat ini cenderung menyelipkan bahasa asing ke dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Karena hal tersebut menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme dan juga penggunaan bahasa Indonesia saat ini sudah mulai tergeser oleh bahasa asing dan juga lama-kelamaan akan berdampak negatif bagi eksistensi bahasa Indonesia. Dampak buruknya bisa berupa pertama, bahasa Indonesia akan semakin ditinggalkan. Hal tersebut akan mempengaruhi nilai-nilai kesopanan generasi milenial. Menurut pendapat saya, hal tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena di era milenial ini bisa dibilang zaman pun sudah berubah, bukan hanya dari tatanan bahasa saja. Sebagai contoh teknologi, jika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan sulit berkomunikasi sehingga kita tidak dapat bersosialisasi dengan orang-orang yang menjadikan kita susah menjalani hidup. Apa perlunya bersosialisasi dalam kehidupan? Sebenarnya itu sangat penting karena kita hidup tidak sendirian. Kita memerlukan bantuan orang lain sehingga kalau kita tidak mendapat banyak teman atau kenalan, kita akan kesusahan. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan zaman karena zaman berubah, semuanya pun ikut berubah seiring perkembangan zaman. Itu menurut pendapat saya. Kita langsung saja melanjutkan pertanyaan berikutnya. Di sini saya akan mengumpulkan teks pertanyaan, boleh dilihat dan didengarkan bersama untuk saudara dan saudara Yesa. Bahasa Indonesia memiliki
Semboyan utama yaitu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Tadi sudah kita dengarkan, mungkin sekarang saya akan bertanya ke Pak Utama. Menurut saudari Anissa sendiri, sudah tergambarkan belum pendapat pribadi Anda tentang soal yang melatar belakangi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing? Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan saudari. Menurut pendapat pribadi saya, utamakan bahasa Indonesia. Dalam konteks ini berarti adalah utamakan bahasa Indonesia. Jadikan bahasa Indonesia sebagai prioritas untuk kita berkomunikasi. Karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa Indonesia. Itu sudah melekat pada jati diri bangsa Indonesia kita. Melihat dari bagaimana perjuangan bahasa Indonesia sampai bisa menjadi bahasa resmi negara kita, itu tidaklah mudah. Lestarikan bahasa daerah itu berarti yang mengartikan jangan pernah melupakan bahasa daerah walaupun kalian mensamakan bahasa Indonesia, karena bahasa daerah juga merupakan suatu ciri khas dari suatu daerah. Bisa saja bahasa daerah ini punah atau hilang terkekang zaman, dan jangan sampai bahasa daerah punah. Dan kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Kita mengutamakan bahasa Indonesia. Kita juga jangan sampai melupakan bahasa daerah. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan bahasa asing. Dalam konteks kita tidak boleh buta terhadap bahasa asing. Karena bahasa asing juga diperlukan untuk berkomunikasi antar negara. Jika kita berkunjung ke suatu negara, kita memerlukan bahasa asing. Jadi mungkin itu saja menurut saya. Bagaimana pendapat saudari? Untuk pendapat pribadi saya tentang bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sebenarnya bahasa Indonesia itu sendiri prioritas utama dari bahasa Indonesia, negara kita. Sedangkan bahasa asing itu bahasa yang sangat jarang digunakan di Indonesia, bahkan tidak terlalu didengar, apalagi sampai ke daerah-daerah. Seperti kita kan tahu kalau bahasa Indonesia ini dari semboyan kita zaman dahulu sudah dikenal dengan bahasa Indonesia, apalagi tentang yang namanya istilahnya itu bahasa Melayu yang sering digunakan. Tapi saya sendiri tidak bisa menyalahkan yang perubahan yang terjadi di zaman sekarang, apalagi anak-anak muda sekarang tuh banyak banget menggunakan beberapa bahasa asing. Bahasanya tuh sangat terlalu bergaul. Yang intinya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa negara. Sudah kita sudah mendengarkan tentang pendapat pribadi dari saudara dan apa pendapat pribadi Indonesia tentang utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Menurut saya bahasa Indonesia tidak bisa melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa itu merupakan posisi paling atas, kemudian lawan namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehingga harus selama Indonesia untuk menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa asing itu bukan suatu kesalahan, bahkan adalah anjuran dan suatu keharusan. Karena demi tetap inklusif dan dibanding pertanyaan sekali dengan kebijakan kita akses jika pemiliknya memiliki kemampuan berbahasa asing. Itu menurut saya. Tapi kalau untuk ada pesan
kami untuk bahasa Indonesia. Pesan pribadi dari saya mengenai bahasa Indonesia yaitu gunakanlah bahasa Indonesia di daerahmu sendiri. Dan kembali lagi, walaupun sudah menguasai bahasa asing, kita jangan sampai mengesampingkan bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Kesimpulan dari podcast yang kami jalani hari ini dengan sangat gembira, sukacita. Apa tunjuknya? Prioritaskan bahasa Indonesia. Itu saja yang dapat kami simpulkan dari beberapa pertanyaan yang mungkin kalian yang menontonnya itu masih kurang jelas, kurang paham. Kami di sini mohon maaf. Mungkin ada tambahan kata-kata dari itu. Tidak ada, mungkin kami cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik layar ada perjuangan yang tak terhitung, walaupun tak tersusun kalimat demi kalimat. Saya, Rika Rahim, dan Anissa Nurul Fadilah dan Yesa Email Talika kami izin mengakhiri video. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga